Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Nisi Anjani dengan NIM A12 2022 06 914. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester mata kuliah manajemen Big Data dengan topik klasifikasi pada dataset CDC Diabetes Health Indicator menggunakan algoritma decision tree. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan data. Data ini berasal dari Google Drive dan juga referensi dataset dari UC Machine Learning Repository. Selanjutnya, mengakses Google Drive, yaitu mengimpor modul Drive dari Google Colab dan menyambungkan Google Drive ke Colab agar file di Drive bisa diakses seperti file lokal. Import library Panda sendiri untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data. Kemudian untuk operasi numerik seperti array, vektor, dan matriks. Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik dari visualisasi data. Rain-Test-Split membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Untuk Grid Search CV untuk melakukan pencarian parameter terbaik atau tuning model. Ordinal encoder untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Decision Tree Classifier model pohon keputusan untuk klasifikasi. Plot Tree untuk memvisualisasikan pohon keputusan. Selanjutnya, membaca dataset. CSV dari folder Google Drive, lalu menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat strukturnya. Cek data yang kosong. Outputnya menunjukkan tidak ada kolom yang memiliki data kosong. Selanjutnya, mengubah nilai kosong menjadi none dan cek duplikat. Outputnya terdapat 24.206 baris duplikat. Baris duplikat secara permanen dari data frame. Hasilnya, jumlah baris berkurang dari 253.679 menjadi 229.474 baris setelah menghapus 24.206 duplikat. Lalu setelah itu, menampilkan info struktur data frame setelah pembersihan. Untuk semua kolom memiliki non-null, count sama, artinya tidak ada missing value setelah proses pembersihan. Selanjutnya, menghapus fitur bernilai konstan. Fungsi ini digunakan untuk menghapus kolom atau fitur yang memiliki nilai konstan, yaitu nilai yang sama di semua baris. Kolom yang jumlah nilai uniknya hanya satu, tidak memberikan informasi penting untuk model machine learning karena tidak bisa membedakan data. Lalu setelah itu menampilkan 5 baris pertama dari dataset setelah fitur konstan dihapus. Ini berguna untuk mengecek data terbaru. Lihat beberapa fitur seperti diabetes binary, IPP, BMI, smoker, dan lain-lain dengan fitur numerik. Selanjutnya, visualisasi 17 fitur pertama dengan bar. Tujuannya untuk melihat berapa banyak nilai unik atau variatif yang dimiliki oleh masing-masing fitur. Hasilnya divisualisasi. Fitur seperti BMI memiliki jumlah nilai unik yang tinggi sekitar 84. Artinya datanya lebih variatif, kemungkinan merupakan data numerik kontinu. Untuk fitur seperti diabetes binary, IPP, smoker, dan lain-lain hanya memiliki 2 nilai unik yang kemungkinan adalah data biner. Penanganan fitur kategorikal. Kode ini mengidentifikasi kolom dengan tipe data objek atau kategorikal menggunakan select date types.
lalu menggunakan ordinal encoder untuk mengubah nilai kategorikal menjadi numerik. Selanjutnya, validasi tipe data. Menampilkan tipe data setiap kolom menggunakan DFD tabs, memeriksa apakah ada nilai non-numerik dalam kolom yang seharusnya numerik. Untuk outputnya, menunjukkan semua kolom sudah dalam format float 64 atau numerik. Selanjutnya, analisis korelasi. Heatmap korelasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antar variabel dalam dataset terkait diabetes. Pada heatmap, sumbu horizontal dan vertikal menampilkan nama-nama variabel seperti diabetes binary, IPP, BMI, dan lainnya, di mana setiap sel menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel yang bersinggungan. Warna merah atau orange menunjukkan korelasi positif kuat, sementara warna biru menunjukkan korelasi negatif kuat. Dan warna netral sendiri seperti putih atau krem menandakan korelasi yang lemah atau tidak ada. Angka dalam setiap sel merupakan koefisien korelasi Pearson yang berkisar antara -1 hingga 1. Memberikan ukuran kuantitatif dari hubungan linier antar variabel. Dari visualisasi ini terlihat bahwa variabel gain health atau kesehatan umum memiliki korelasi tertinggi dengan diabetes binary, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan umum yang buruk cenderung terkait dengan resiko diabetes yang lebih tinggi. Untuk HbP atau tekanan darah tinggi juga menunjukkan korelasi positif yang signifikan, mengindikasikan bahwa tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko penting untuk diabetes. Selain itu, BMI atau indeks massa tubuh berkorelasi positif lemah, yang berarti berat badan berlebih juga berkontribusi terhadap resiko diabetes. Di sisi lain, beberapa variabel seperti Any Healthcare dan Nobody Cost hampir tidak menunjukkan korelasi dengan diabetes binary, menandakan bahwa akses layanan kesehatan tidak terlalu mempengaruhi resiko diabetes dalam dataset ini. Hubungan antar variabel ini juga terlihat jelas dalam heatmap, misalnya HbP dan HiCol. Memiliki korelasi moderat 0,28, menunjukkan bahwa orang dengan tekanan darah tinggi cenderung juga memiliki kolesterol tinggi. Korelasi antara kesehatan fisik dan kesehatan mental sebesar 0,34, mengindikasikan bahwa kesehatan fisik dan mental saling terkait. Sementara itu, education dan income berkorelasi cukup kuat 0,42, yang mencerminkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berkaitan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Pembagian dataset proses diawali dengan memisahkan fitur dan target. Ini pembagian datanya dibagi menjadi training set 90% dan testing 10%, dengan stratifikasi untuk menjaga distribusi kelas. Training set sendiri 206.526 sampel, testing set 22.948 sampel. Tujuan dari ini yaitu memastikan model dilatih pada data yang cukup dan diuji pada data yang representatif. Selanjutnya, untuk pembangunan model dengan grid-set CV, model decision tree dioptimalkan menggunakan grid-set CV untuk menemukan parameter terbaik. Untuk parameter yang diuji yaitu 5, 10, 15, 2, 5, 10, 1, 2, 4, dengan Gini dan entropi untuk metode pengukuran impurity. Untuk proses grid search CV-nya mencoba 72 kombinasi parameter dengan 3 fold cross validation.
Total 206 training proses untuk menemukan model terbaik. Hasil terbaiknya yaitu kriterion Gini Max Step 5, Mean Sample Leave 1, Mean Sample Split 2. Interpretasinya yaitu bahwa decision tree terbaik memiliki kedalaman maksimal 5 level menggunakan kriteria Gini untuk mengukur impurity dan hanya membutuhkan 2 sampel untuk memisahkan node dan 1 sampel di left node. Selanjutnya, visualisasi confusion matrix. Lanjut rasi dengan hasil 0,85. Untuk confusion matrix yang dihasilkan, horizontal terlabel predicted menunjukkan hasil prediksi model, sedangkan sumbu vertikal terlabel aktual, mempresentasikan nilai sebenarnya dari data. Warna biru pada heatmap mengindikasikan jumlah sampel dengan gradasi semakin tua untuk nilai yang lebih tinggi. Di bagian kiri atas matriks, nilai 90.217 true negatif, yaitu kasus non-diabetes yang benar diprediksi sebagai non-diabetes. Di kanan atas, nilai 221 adalah kasus non-diabetes yang salah diprediksi sebagai diabetes. Di kiri bawah, 3.170 merupakan yang berbahaya karena salah diprediksi sebagai non-diabetes. Ini ditunjukkan dengan area biru muda yang cukup besar. Sementara di kanan bawah, 340 adalah kasus diabetes yang benar terdeteksi. Namun jumlahnya sangat kecil dibanding false negatif. Pola visual ini jelas memperlihatkan ketidakseimbangan atau imbalance performa model. Dominasi warna tua di area true negatif menunjukkan kecenderungan model lebih baik memprediksi kelas mayoritas atau non-diabetes. Sementara area true positif yang kecil dan false negatif yang besar bahan utama model dalam mendeteksi diabetes. Visualisasi decision tree. Ini yang pertama adalah akar pohon atau root node. Pohon kelulusan dimulai dari simpul paling atas yang disebut sebagai akar atau root. Pada gambar visualisasi ini, root node menggunakan variabel HIPP atau hipertensi sebagai dasar pembelahan atau split. Di sini terlihat bahwa data dipisahkan berdasarkan apakah nilai fitur HIPP kurang dari sama dengan 0,5 atau lebih dari itu. Nilai Gini, sampel, dan value menunjukkan semakin rendah semakin murni node tersebut. Untuk sampelnya jumlah data yang ada di node tersebut. Value distribusi jumlah data di masing-masing kelas, misalnya negatif, positif untuk diabetes. Selanjutnya itu cabang pohon atau decision node. Setelah akar, data dibagi ke kiri dan ke kanan berdasarkan hasil split tersebut. Cabang kiri dan kanan masing-masing memiliki simpul keputusan. Misalnya, jika HIPP kurang dari sama dengan 0,5, maka dilanjutkan ke pembelahan berdasarkan X, BMI, atau variabel lainnya. Jika HIPP lebih dari 0,5, maka percabangan akan berdasarkan fitur seperti gain health, BMI, dan lain-lain. Proses ini berlanjut hingga mencapai kedalaman depth 3 sesuai dengan batasan max depth 3 pada visualisasi. Selanjutnya yaitu leaf node. Simpul paling bawah adalah leaf node, yaitu simpul yang tidak memiliki percabangan lagi. Aplikasi akhir dilakukan. Misalnya, jika pada node tertentu tertulis value 225 dan kelas sama dengan 0, maka berarti 225 data, 220 termasuk kelas 0 atau non-diabetes. Maka prediksi sistem adalah kelas 0. Makin gelap warna node, menunjukkan bahwa node tersebut semakin murni.
Visualisasi decision tree ini mempermudah pemahaman tentang bagaimana model klasifikasi mengambil keputusan berdasarkan fitur-fitur tertentu. Dalam kasus ini, fitur seperti HPP, BMI, Gen Health, dan lainnya digunakan untuk memprediksi apakah seseorang memiliki diabetes atau tidak. Batasan kedalaman pohon dibuat untuk menjaga agar visualisasi tetap jelas dan model tidak terlalu kompleks atau menghindari overfitting. Importance. Tujuan dari fitur importance ini adalah untuk mengetahui fitur-fitur mana yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi model. Pada grafik batang fitur importance yang ditampilkan, setiap batang mempresentasikan satu fitur dari dataset. Panjang batang menunjukkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi fitur tersebut dalam proses pengambilan keputusan oleh model decision tree. Makin panjang batangnya, semakin penting fitur tersebut dalam menentukan klasifikasi itu. Dari grafik terlihat bahwa fitur HPP atau tekanan darah tinggi dan Gen Health atau kesehatan umum memiliki nilai importance tertinggi, yang berarti kedua fitur ini paling berpengaruh dalam proses klasifikasi diabetes pada model. Fitur BMI, HiCool, dan X juga berkontribusi meskipun tidak sebesar dua fitur pertama. Sementara itu, fitur-fitur lainnya seperti sex, education, income memiliki pengaruh yang sangat kecil, bahkan nyaris nol. Hingga kontribusinya terhadap keputusan model sangat rendah. Selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung 3 metrik utama klasifikasi, yaitu akurasi, precision, dan recall. Untuk akurasi, precision, dan recall pada data pelatihan semuanya sekitar 0,85, sementara itu akurasi pada data pengujian sebesar 0,85. Non-precision dan recall juga bernilai sangat mirip, 0,85. Nilai-nilai yang beridentitas antara train dan data test set menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting dan mampu melakukan generalisasi dengan cukup baik terhadap data baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.